Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Chandra Wijaya dengan NIM 240402022 dari program studi pendidikan matematika. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau yang lebih kenal kita dengan Artificial Intelligence. Nah, topik ini tuh semakin populer karena AI sekarang tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar aja, tetapi juga sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita pakai AI bahkan tidak tanpa sadar. Nah, di video ini saya akan menjelaskan apa itu AI dan bagaimana cara kerjanya secara sederhana dan juga serta bagaimana manfaatnya di dunia nyata. Nah, yang pertama itu apa itu kecerdasan buatan? Nah, kecerdasan buatan adalah sebuah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Nah, AI ini juga bisa belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, bahkan memperbaiki diri secara otomatis. Nah, kalau dulu komputer hanya bisa menjalankan perintah yang sangat spesifik, nah sekarang komputer bisa mengambil keputusan lebih cerdas berdasarkan informasi yang dipelajari. Nah, AI ini itu bekerja melalui konsep machine learning, di mana sistem belajar dari data dalam jumlah besar. Semakin banyak data yang dipelajari, itu semakin pintar hasilnya. Ada juga natural language processing atau kemampuan komputer memahami bahasa manusia, dan juga deep learning yang membuat komputer itu bisa mengenali suara, wajah, objek dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, jadi jika disederhanakan, AI ini adalah otak digital yang bisa membantu manusia menyelesaikan berbagai pekerjaan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya banyak aktivitas kita yang sudah memanfaatkan AI tanpa kita sadari. Mulai dari rekomendasi film dan juga lagu di aplikasi. Nah, fitur kamera yang otomatis fokus ke wajah atau Face ID yang biasa kita kenal, dan juga sampai iklan-iklan yang muncul sesuai minat kita di media sosial. Nah, semua fitur itu bisa bekerja secara AI, menganalisis kebiasaan kita, apa yang kita klik, apa yang kita cari, dan apa yang kita sukai. Saat penggunaan peta digital juga atau Google Maps itu kita bisa mencari rute yang tercepat. Itu juga AI. Maps itu menghitung kondisi jalan, kepadatan lalu lintas, dan juga jarak tempuh untuk memberikan rute terbaik. Nah, AI ini juga digunakan dalam keamanan ponsel seperti Face ID yang biasa kita kenal, di mana sistem belajar mengenali wajah pemiliknya. Nah, bahkan itu kita bisa mengetik pesan. AI itu bisa bekerja membantu memberikan saran kata berikutnya seperti keyboard otomatis. Itu AI menganalisis pola bahasa kita sehingga membuat proses mengetik menjadi lebih cepat. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pemanfaatan AI di dunia pendidikan. Nah, sekarang ini kita masuk ke bidang pendidikan. AI mulai banyak digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Salah satu contohnya adalah sesuai dengan sistem pembelajaran adaptif. Sistem pembelajaran ini itu bisa memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan tiap siswa. Jika siswa kurang paham, sistem akan memberikan latihan tambahan sampai siswa itu menguasai materi. Nah, guru juga sangat terbantu dengan adanya AI. Sistem bisa mengoreksi jawaban secara otomatis, mengolah nilai, dan memberikan analisis perkembangan siswa. Jadi guru itu bisa lebih fokus pada pembimbingan dan memberi perhatian kepada siswa yang membutuhkan. Nah, AI juga mendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan adanya platform digital, siswa bisa mengakses materi kapan saja yang dimana saja. Dibuat proses belajar lebih fleksibel, terutama bagi siswa yang membutuhkan penjelasan tambahan di luar jam
kelas. Nah, selanjutnya itu kita membahas pemanfaatan AI dalam dunia kerja dan bisnis. Nah, di dunia kerja itu menjadi salah satu teknologi yang sangat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi. Banyak pekerjaan rutin yang sekarang bisa diotomatisasi. Misalnya pengecekan data, menjawab pesan otomatis, dan mengatur jadwal. Nah, di bidang bisnis, AI digunakan untuk menganalisis data pelanggan. Dengan data tersebut, perusahaan bisa tahu produk apa saja yang diminati, kapan waktu terbaik melakukan promosi, dan strategi apa yang harus digunakan untuk meningkatkan penjualan. Nah, AI ini juga membantu bidang keuangan, misalkan menganalisis resiko, mendeteksi transaksi mencurigakan, hingga memberikan rekomendasi investasi. Tidak hanya itu, AI juga bisa membuat munculnya jenis pekerjaan baru seperti analis data, pengembang AI, dan spesialis keamanan cyber. Jadi, AI itu bukan hanya menggantikan pekerjaan lama, tapi juga membuka peluang kerja baru, menciptakan kerja baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan dan dampak penggunaan AI. Walaupun AI memberikan banyak manfaat, tapi juga ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah keamanan data. Karena AI mempelajari data pengguna, maka penting untuk memastikan bahwa data tersebut aman dan tidak disalahgunakan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang hilangnya beberapa pekerjaan akibat otomatisasi AI ini. Namun sebenarnya perubahan ini juga bisa menjadi peluang baru untuk kita bisa meningkatkan keterampilan. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkan AI secara bijak, bukan hanya dari segi teknologi, tapi juga dari segi etika dan tanggung jawab. Nah, kesimpulannya, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang sangat bermanfaat dan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. AI ini juga membantu kita bekerja lebih cepat, belajar lebih efektif, dan membuat berbagai tugas menjadi lebih mudah. Dengan memahami dan memanfaatkan AI dengan baik, kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang serba digital. Nah, terima kasih teman-teman semua telah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kalian memahami lebih dalam tentang pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.